Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rohista dengan NIM A11121102. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana makhluk hidup itu dapat melangsungkan kehidupannya di alam. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari makhluk hidup yang akan saya jelaskan, yaitu cacing tanah. Cacing tanah merupakan makrofauna yang berperan penting sebagai penyelaras berlangsungnya ekosistem yang sehat bagi biota tanah, hewan, dan manusia. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu cara cacing tanah dalam memperoleh makanan. Cacing tanah memperoleh makanan yaitu dari dalam tanah dengan mencari makanan seperti bahan organik, baik itu sisa hewan atau tanaman akar dan dedaunan yang sudah membusuk. Dari situlah cacing tanah memperoleh makanan. Yang kedua yaitu cara cacing tanah berkembang biak. Berkembang biak yaitu cara makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cacing tanah adalah hewan hermaprodit yang artinya cacing memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Organ kelamin jantan dan betina dapat menghasilkan sperma dan sel telur masing-masing. Meski cacing tanah adalah hewan hermaprodit, sebagian besar tetap membutuhkan pasangan untuk berkembang biak. Cacing tanah akan membatasi perkembangan mereka agar sesuai dengan makanan yang tersedia dan ukuran tempat hidup mereka. Selama kawin, dua cacing berbaris terbalik satu sama lain, sehingga sperma dapat dipertukarkan. Cacing tanah masing-masing memiliki dua lubang jantan dan dua wadah sperma yang mengambil sperma dari pasangannya. Cacing tanah pun memiliki sepasang ovarium yang memproduksi sel telur. Cacing tanah berkembang biak secara seksual atau generatif, yaitu melalui peleburan sel sperma dan sel ovum, yang selanjutnya anak cacing akan dikeluarkan melalui telur cacing. Yang ketiga, yaitu cara cacing tanah mempertahankan diri di lingkungan. Makhluk hidup akan melakukan penyesuaian dalam kondisi lingkungan tempat hidupnya ketika tidak sesuai dan merugikan. Makhluk hidup akan bertahan lebih lama di lingkungan yang sesuai dengan fisik serta proses metabolisme makhluk hidup tersebut, seperti bagaimana kondisi lingkungan dalam memperoleh makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang ada di dalamnya. Titik yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, dan yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Yang keempat, yaitu cara cacing tanah beradaptasi di lingkungannya. Adaptasi yaitu proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Cacing tanah memiliki tubuh yang licin dan basah. Di saat musim kemarau, cacing tanah beradaptasi dengan cara bersembunyi di dalam tanah selama musim kemarau itu berlangsung. Yang kelima yaitu manfaat cacing tanah. Cacing tanah berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara untuk membentuk lapisan tanah yang bernutrisi. Cacing melakukan dengan cara mengonsumsi mikroorganisme dan partikel mineral yang ada di tanah. Cacing tanah dapat mengatasi peradangan dalam tubuh dan dapat mengatasi gangguan sistem saraf, mengatasi penyakit tipes, serta dapat menjadi bahan pakan ternak. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.